mengizinkan kita satu hari kemarin untuk memasuki bulan Muharram, hari Asyura, yang mana pada hari Asyura kemarin kita dianjurkan untuk senantiasa berpuasa. Ya, jadi berbahagialah yang pada hari kemarin dia berpuasa, karena puasa kita hari kemarin adalah obat dari penyakit yang mematikan dunia akhirat. Ya, amin teh nu puasa weh. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Shaum yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanatal lati qablah," atau kama qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Puasa hari Asyura itu, kata Nabi Muhammad, saya mengharap kepada Allah mudah-mudahan orang yang puasa di hari Asyura akan mendapatkan ampunan Allah setahun sebelumnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ketahui ada penyakit yang mematikan atau ada penyakit yang membuat diri kita ini sulit, bahkan kita senantiasa sengsara dengan penyakit tersebut, ketahuilah penyakit zahir itu hanya sampai ketika kita meninggal, penyakit itu pun meninggal. Ada orang punya penyakit stroke, orang yang meninggal, maka penyakit stroke-nya pun meninggal, habis, selesai. Tapi ada penyakit yang walaupun kita meninggal tetap akan dirasakan. Apa itu? Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terus diazab oleh Allah Subhanahu. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita, daripada penyakit dosa kita, di alam barzah pun kita akan disiksa oleh malaikat-malaikat Allah, akan dipersempit kuburannya. Lalu apa obatnya? Salah satu dari sekian banyak obat pengampunan dosa, puasa hari Asyura. Karena dengan puasa satu hari menghapuskan 360 hari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sayang sekali kalau kita tidak puasa di hari Asyura. Yang kemarin puasa dari 9-10 bagus, yang mau hari ini masih puasa juga bagus, karena semuanya warid anin Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Bahkan dikatakan di dalam beberapa kitab, diriwayatkan di hari Asyura itu ternyata bukan hanya manusia yang berpuasa. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, atau boleh diuji, dicoba, yang namanya binatang buas atau serangga-serangga nggak bakal pernah mau makan di hari Asyura. Mereka pun berpuasa, masya Allah. Itu boleh dites itu. Taruh gula ya, atau apa gitu, biar serangga-serangga biasanya semut nempel nggak bakal mau makan. Kejadian oleh salah seorang ulama ketika dikatakan dia menyembelih daging. Jadi dia menyembelih daging-daging di hari puasa. Untuk apa daging ini? Untuk aku tunjukkan kepada engkau wahai muridku bahwasanya puasa Asyura ini bukan hanya kita aja yang puasa, tapi binatang-binatang semuanya puasa. Maksudnya gimana wahai guru? Dia ajak murid-muridnya ditemui binatang-binatang buas. Ada singa, ada macam-macam. Dilempar tuh daging. Nggak ada yang mau noleh tuh singa. Terus guru tuh maksudnya apa? Mungkin dia lagi kenyang dan sebagainya. Enggak, tunggu aja bentar lagi azan maghrib katanya. Azan maghrib berkumandang, semuanya rebutan makan. Masya Allah, binatang-binatang buasnya semuanya rebutan. Dia puasa di hari Asyura. Nah, dan tujuan puasa Asyura untuk mengampunkan dosa. Karena apa? Karena kalau sudah senantiasa diampunkan dosa-dosa kita, maka insya Allah segala jalan keluar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini adalah hari memperkuat diri kita untuk menahan diri jangan sampai maksiat lagi. Ya, jangan sampai maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebisa mungkin dan sekuat mungkin. Maka dari itu kalau sudah orang dia puasa hari Asyura dan memperbanyak istighfar di bulan Muharram, dia akan memasuki bulan Safar. Yang mana Safar diambil dari kata sufroh, kosong. Artinya bersih dia daripada dosa. Kalau sudah dia bulan Safarnya bersih, otomatis di bulan Safar apa yang dia lakukan? Kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu. Sehingga dengan ketaatan yang dia lakukan di dalam bulan Safar membuat hati dia bersih. Kalau sudah bulan Safar hatinya bersih, berjumpa dengan bulan Nabi besar Muhammad dalam keadaan hati yang bersih adalah faktor yang sangat kuat untuk kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi kita. Ya, jadi mudah-mudahan insyaAllah sudah berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin meninggalkan segala jenis kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga kemarin kita dianjurkan untuk apa? Memberikan uang belanja yang lebih kepada keluarga kita. Memberikan uang yang belanja, bagi yang mampu, bagi yang ada. Yang nggak ada tong ngutang. Ya, jangan ngutang. Tapi yang nggak punya uang minimal dia menambahkan kasih sayangnya kepada keluarganya. Yang biasa cuman manggil ece, neng
panggilnya sayang, panggilnya sebutan-sebutan bebek. Wih, ngeri. Orang Sundanya manggil bebek, ajib. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Itu bahasa kasih sayang ya. Humairo dipanggilnya ya. Apapun bentuknya menambahkan kasih sayang. Ayah mungkin senantiasa menambahkan perhatiannya yang lebih kepada anak-anaknya. Dibelikan makanan, dibelikan minuman, es krim atau apa-apa. Semuanya tujuannya. Karena di dalam riwayat Ibnu Hibban, di riwayat Baihaqi, di dalam riwayat Baihaqi atau Musnad Imam Ahmad dikatakan bahwasannya man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa yang melapangkan rezeki bagi keluarganya di hari Asyura, yang biasanya cuma ngasih 10.000 untuk makan tempe, kemarin ngasihnya 30.000 beli ayam. Yang biasanya cuma ngasih 15.000 beli tahu, kemarin ngasihnya 100.000 beli marok daging. Apa janjinya dari Rasulullah? Yang berjanji adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa. Kadang Nabi ini nggak usah ngomong pun Allah kasih, apalagi Nabi ngomong. Barang siapa yang meluaskan rezekinya kepada keluarganya, akan Allah jadikan laki-laki itu diluaskan rezekinya oleh Allah sepanjang tahun. Kemarin nggak lakukan itu namanya, nggak apa-apa. Tapi yang nggak ngelakuin, insya Allah tahun depan bisa melakukan. Dan pintu itu bukan kemarin aja, hari ini juga luaskan, lapangkan. Karena menyenangkan hati seseorang, kata Nabi SAW, man dakhala surur fi qalbi akhi, barang siapa yang menyenangkan hati saudara semuslimnya, ja'alahullah, Allah akan jadikan dari kesenangan tersebut seorang malaikat yang akan menemani dia di dalam kubur sampai yaumil qiyamah. Kalau ada orang yang senang gara-gara kita senangkan dia bahagia, maka dari kesenangan itu akan Allah ciptakan seorang malaikat yang akan menjadi teman kita di dalam kubur sampai yaumil qiyamah. Dalam riwayat bukan menjadi teman kubur, tapi malaikat Allah ciptakan dari kesenangan tadi memintakan ampun untuk kita sampai yaumil qiyamah. Enak atau tidak? Enak. Tinggal caranya bagaimana menyenangkan hati orang lah. Orang lain aja dapat pahala seperti itu. Komo istri, komo ibu, komo ayah gitu. Apalagi keluarga terdekat. Mudah-mudahan insya Allah kita diterima amal ibadahnya oleh Allah, apa yang telah kita lakukan pada bulan 10 Asyura kemarin. Amin ya Rabbal. Kembali kepada pelajaran kita, halaman 62-41 bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil qalbi, dan daripada maksiat-maksiat hati, setelah kemarin disebutkan tentang ragu kepada Allah, bagian daripada sifat penyakit hati. Kemudian apa? Merasa aman dengan tipu daya Allah. Udah disebutkan kemarin. Wal qunut min rahmatillah, yaitu berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi salah satu maksiat hati tatkala kita atau ada seorang hamba yang dia berputus asa dengan rahmat Allah. Ya Allah, saya ini udah banyak maksiat, udahlah saya mah nggak usah hadir pengajian karena saya ini ahli maksiat, nggak pantas lagi saya. Ini dia putus asa dengan rahmat Allah. Atau dia punya penyakit puluhan tahun nggak hilang-hilang, sudahlah saya mah nggak usah minta doa lagi sama Allah, sudah kayak gini udah. Dia putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang tersesat. Wa ma yaqnatu min rahmatillahi illa qaumud dhallun. Dan tidaklah orang yang berputus asa kecuali orang-orang yang tersesat atau orang-orang yang senantiasa tidak mau mengambil petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yai'asu min rahmillahi illa qaumul kafirun. Juga termasuk orang-orang yang senantiasa berputus asa adalah orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala atau orang-orang musyrik. Padahal jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, Allah tidak melepaskan diri bagi orang-orang yang telah melampaui batas, tidak melepaskan dirinya dengan hamba-hambanya yang telah melampaui batas. Masih Allah nisbatkan ini hamba-hamba yang bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku. Masih Allah nisbatkan ini kepada orang-orang yang bermaksiat ini kepada Allah. Kadang sebagian orang tua kalau ngelihat anak-anaknya nakal sekali dua kali dimaafin, tapi kalau udah 3 kali 4 kali kadang ditarik sebagian fasilitas anak-anaknya karena udah ngeselin. Kadang ya tabarra, kadang melepas diri sebagian orang tua kalau udah ngelihat anaknya terlalu melampaui batas. Bertemu dengan anaknya yang Masya Allah memalukan kedua orang tuanya, kadang gak diakui anak lagi. Tapi lihat bagaimana kasih sayang Allah. Allah gak melepas dirinya dengan hamba-hamba yang telah melampaui batas. Qul ya ibadi, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Masih dianggap hamba oleh Allah Subhanahu
kalimat hamba di dalam Al-Quran adalah kalimat yang sangat agung. Maka dari itu Nabi Muhammad ketika Isra wa Mi'raj tidak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammad, subhanalladzi asra bi Rasul, tapi dikatakan oleh Allah subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat abd digunakan oleh Allah Subhanahu. Katakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad yang telah melampaui batas, artinya dia terlalu banyak bermaksiat kepada Allah. Apa yang harus dikatakan ya Allah? La tagnatu min rahmatillah. Enggak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Sekali-kali pun jangan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan seluruh dosa. Dosa-dosa hambanya selalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mau bertaubat. Apa taubatnya kemarin? Syaratnya taubat ada apa yang pertama? Al-iqla, melepas diri atau meninggalkan maksiat secara totalitas. 100% dia tinggalkan. Inilah sebagian daripada keutamaan umat Nabi besar Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu, Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau mereka bermaksiat, kalau mereka melakukan dosa, apa yang harus mereka lakukan kalau taubat? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kalau kalian mau diampuni dosanya oleh Allah, umat-umat terdahulu bunuh diri dulu, baru diampunkan dosanya oleh Allah. Sedangkan siapa yang mau bunuh diri? Dia masih punya angan-angan, masih punya cita-cita, masih punya keinginan. Dia melakukan dosa kepada Allah, harus bunuh diri. Tapi umat Nabi Muhammad enggak. Berkat siapa? Berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Di dalam Hajjatul Wada, beliau senantiasa selalu memohon kepada Allah, menangis-menangis di padang Arafah, meminta kepada Allah agar seluruh umat-umatnya diampunkan oleh Allah. Sampai menangisnya yang begitu dahsyat membuat malaikat Jibril pun enggak tahan melihat tangisan Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, katakan kepada Muhammad, lan nasu'ak fi ummatik. Aku enggak bakal mengecewakan engkau wahai Muhammad tentang umat-umatmu, diampunkan semua dosanya oleh Allah. Kecuali at-tabi'at. Kecuali dosa at-tabi'at. Apa at-tabi'at? Yang berhubungan dengan manusia. Dosa yang berhubungan dengan manusia itu sulit diampunkan oleh Allah kecuali minta maaf atau mengembalikan haknya. Mencuri, mengejek orang lain, menggunjing orang lain, ini dosa-dosanya itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu. Tapi Nabi Muhammad tetap dari Arafah ke Muzdalifah, beliau tetap menangis kepada Allah, minta biar tabiat pun bagi orang-orang yang haji diampunkan dosanya oleh Allah. Terus beliau menangis, masih belum ada jawaban, terus sampai beliau senantiasa sampai di dekat Mina dalam riwayat, baru di situ malaikat Jibril turun, hatta tabiat. Walaupun dosa yang berhubungan dengan manusia, kalau dia berangkat haji semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu salah satu ibadah yang pahalanya seperti haji adalah belajar menuntut ilmu. Paham tuh? Jadi pahala belajar menuntut ilmu ini sangat besar sekali karena mendapatkan haji yang mabrur. Orang yang senantiasa kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, liyata'allam, niat untuk belajar, au liyu'allim, atau mengajar, maka dia seperti orang yang mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kalau hari Minggunya nggak ada pengajian, ya setiap hari bisa sholat isyraq, yang mana pahala sholat isyraq seperti pahala haji yang sempurna. Tapi jangan diremehkan juga, ini bagi orang-orang yang serius memintakan ampun kepada Allah dan nggak mau mengulang perkaranya. Jangan gunjing setiap hari, engke minta ampun, we. Khatir, masalah ini bahaya karena nggak ada yang tahu umur kita. Paham tuh? Karena nggak ada yang tahu kapan kita bisa taubat lagi atau enggak. Maka jangan pernah sekali-kali mengulang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Nah, itu pelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk wa takabbur ala ibadillahi ta'ala. Takabbur artinya sombong. Takabbur itu sombong. Ada ala kepada. Jadi tahu sekarang artinya kepada itu ala bahasa Arabnya. Ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada maksiat-maksiat hati, yaitu merasa sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa arti sombong? Dia merasa dirinya lebih tinggi. Dirinya merasa lebih tinggi dan lebih agung dari orang-orang di sekitarnya. Wastihgarihim, bahkan hatinya merasa orang lain itu nggak ada apa-apanya, di bawah dia semua. Orang-orang itu semua di bawah dia. Entah sombongnya karena ilmunya, atau karena pangkatnya,
atau karena hartanya. Apapun bentuk kesombongan tersebut, kalau dia merasa dengan apa yang Allah telah titipkan kepada dirinya berupa ilmu atau harta atau jabatan, dia merasa dengan titipan Allah tadi, dia merasa lebih tinggi dengan makhluk yang lain, dia merasa lebih baik daripada hamba-hamba yang lain, fahuwal kibriya, maka dia orang yang sombong. Atau sombong daripada definisi yang kedua, sebagaimana hadis Rasulullah, batrul haq, selalu menentang kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang juga. Jadi yang dimaksud dengan sombong, selain merasa dirinya tinggi, menolak juga kebenaran. Ya, menolak kebenaran apapun bentuknya. Kebenaran tersebut dia tolak, maka itu termasuk orang yang sombong. Ya, orang yang menolak kebenaran, maka itu adalah orang-orang yang sombong. Padahal datang di dalam Al-Quran celaan dan janji yang sangat kuat atau peringatan yang sangat kuat dari Allah, selain celaan dan peringatan yang kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu enggak bakal pernah cinta kepada orang-orang yang sombong. Enggak cinta Allah. Kalau sudah Allah enggak cinta, lalu mengharap cinta siapa? Padahal semua cinta yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah, dan Allah yang membagikannya. Huwallazi allafa baina qulubikum. Allah yang membuat kita ini cinta sama si fulan, fulan cinta sama kita. Siapa yang membuatnya? Allah. Sekarang Allah enggak cinta sama kita, siapa yang mau mencintai kita? La insaniyah, enggak ada manusia, wala jamadat, enggak ada benda-benda mati nanti yang menerima kita. Bisa poinnya nanti enggak bakal diterima bumi itu orang. Kalau meninggal nggak bakal bisa diterima, Bu. Kenapa? Karena Allah nggak mencintai dia. Di dalam hadis dikatakan kalau Allah cinta sama seseorang, nadahu Jibril, dipanggil malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu, diumumkan, aku cinta fulan bin fulan. Kalau sekarang nggak cinta, kumaha tuh? Dipanggil juga orang-orang menunjukkan bahwasanya Allah nggak cinta. Kalau Allah udah nggak cinta, siapa makhluk yang mau mencintainya? Nggak ada satu pun. Bahkan orang-orang yang sombong ini bajunya teriak, kalau bisa teriak minta lari dari tubuhnya, mau lepas dari dirinya. Ya, bagi orang-orang yang sombong, innahu la yuhibbul mustakbirin. Bahkan di dalam riwayat dikatakan orang-orang yang sombong ini nanti dibangkitkannya di hari kiamat seperti semut-semut yang kecil berjalan di dalam halayak yang ramai, dan dia akan diinjek-injek oleh orang-orang yang pernah dia merasa sombong. Fulan bin fulan, si A sombong sama si B. Nanti di akhirat Allah, di yaumil kiamat, si A jadi semut kecil, si B-nya jadi kayak besar, diinjek-injek tuh sama si B. Kalau orang yang memiliki sifat sombong. Bahkan Rasulullah SAW mengancam. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, nggak bakal pernah orang masuk surga. Nggak bakal pernah memasuki surganya Allah. Bagi siapa? Man fi galbihi, orang yang di dalam hatinya misqal, sebesar biji sawi, ada kesombongan di dalam hatinya. Sebesar biji sawi aja ada kesombongan di dalam hatinya. Sebesar biji sawi itu, cuma biji sawi kecilnya, kecil banget kan. Sekecil itu punya sifat sombong di dalam hatinya, merasa lebih bangga dari orang lain, merasa lebih daripada orang lain. La yadkhulul jannah, nggak bakal pernah masuk surga orang-orang yang seperti itu. Paham tuh? Jadi nggak ada yang bisa disombongi. Bahkan di dalam riwayat dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yaqulullahu tabaraka wa taala fi hadis qudsi, di dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kibr ridai, sombong itu adalah ridaku, sorbanku, kata Allah. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ani, barang siapa yang mengambil salah satu daripada keduanya, ridaknya Allah atau daripada pakaiannya Allah, maka aku akan azab mereka, wala ubali, dan aku enggak peduli. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka tanpa Allah Subhanahu wa taala peduli kepada dia. Dia siapa? Mau dia orang alim, mau dia orang biasa, mau dia orang kaya, mau dia jabatan, kalau dia sombong dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena daripada 99 nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna, semuanya bisa kita contoh nama itu kecuali satu, yaitu kibir. Al-Kibriya, salah satu daripada nama-nama Allah Al-Kibir, Al-Muta'al, yang tinggi. Selain daripada kibir, insya Allah bisa dicontoh semua. Ar-Rahim,
Maha kasih sayang, kita pun bisa meniru sedikit tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kibir nggak bisa dicontoh, karena kibir hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan yang menyebabkan syaitan dilaknat oleh Allah atau dikeluarkan daripada syurganya Allah, salah satunya apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis pertama kali disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena kesombongannya. Aba wastakbar, khalaqahu min tin wa khalaqani min nar. Itu Nabi Allah Adam, ya Allah, diciptakannya daripada tanah, sedangkan aku dari api. Merasa api itu lebih unggul daripada tanah. Padahal sekian banyak api kalau dikasih tanah segunung juga mati. Ya kan begitu? Dilemparin tanah juga mati. Tapi dia sombong. Aba wastakbar, dia menolak untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dan dia merasa sombong dan dikeluarkan oleh Allah dari syurga. Nah, wal mutakabbir baghidun ila Allah ta'ala kama qala ta'ala innallaha la yuhibbul mustakbirin innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wal khuyala wal fakhr min awsafil mutakabbirin. Dan kemegahan atau khuyala ini orang yang memanjangkan bajunya, ya, tapi dengan niat sombong. Jadi kalau pakai pakaian tuh yang mau sampai lewat lutut, yang kalau pakai tangan tuh baju tuh harus yang, kalau orang Arab dulu ya, kumah tuh ininya besar gitu, menunjukkan kemegahan dirinya, ya. Jadi bukan masalah kain panjang atau enggak, tapi niat hatinya gimana. Tapi biasanya sifat-sifat orang yang sombong pakaiannya suka panjang, menunjukkan kemegahannya, kemahalan bajunya gitu. Bahasa sekarang mau pakai apa? Apa namanya? Gaun-gaun gitu ya. Bagi perempuannya pakai gaun, laki-lakinya mungkin pakai jas yang luar biasa seperti itu, tapi di dalam hatinya ada kesombongan. Ya. Kalau dalam hatinya ada kesombongan, baru itu yang dimaksud dengan khuyala. Tapi kalau dia nggak ada niat sombong, hanya pakai aja, nggak tahu apa-apa, ya no problem, nggak ada masalah. Jadi masalah baju ini harus diperhatikan juga. Kalau sholat, jangan sampai sarungnya nutupi mata kaki, ya, harus di atas mata kaki, sunnah daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ini bukan bahas cingkrang-cingkrangnya, tapi sunnah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Masya Allah. Dikatakan oleh Muhammad bin Husain bin Ali Muhammad al-Bagir, maksudnya Imam Muhammad al-Bagir berkata, ma dakhala qalbam ri'in, tidaklah, ya, hati seseorang termasuki sifat sombong. Ada orang yang hatinya kemasukan sifat sombong, sedikit aja kemasukan sifat sombong, illa naqasa min aqlihi, kecuali menunjukkan orang tersebut akalnya kurang sesuai kadar kesombongannya. Maksudnya gini, ada orang sekarang sombong dengan ilmunya, padahal ilmu itu datang dari siapa? Dari Allah. Semakin dia sombong dengan ilmunya, menunjukkan akalnya itu semakin berkurang. Rada-rada gitulah sih kan. Rada-rada kia. Kenapa? Karena dia sekarang menyombongkan suatu hal yang bukan datang darinya. Dia datang, akalnya ilmu tadi datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau karena bukan izin Allah dia nggak bakal dapat ilmu. Sekarang dia mau sombongkan barang yang bukan punya dia. HP punya Habib disombongin sama murid Habib. Oh, tinggal di yo. Masya Allah, orang mah lebih hebat ya ente. HP nage orang mah Note 8. Padahal punya Habib. Kan saya ketawain. Kan kalian akan menganggap apa orang tadi? Karunya itu mah masa kecil kurang bahagia. Ngaku-ngakuin barang yang bukan hak dia. Bagaimana itu? Nggak etis, menunjukkan akalnya sangat kurang sekali. Bahkan kasihan ngelihatnya. Nah, begitu pula orang yang senantiasa sombong, semakin banyak sombongnya, semakin menunjukkan akalnya kurang. Maka dari itu, tentang kesombongan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita di dalam surat Kahfi cerita yang sangat luar biasa sekali. Apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan dengan Nabi Allah Khidir. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ditanya oleh muridnya Yusa bin Nun, Yusa bin Matta, nama muridnya beliau. Katanya muridnya tadi bertanya, wahai Nabi Allah Musa, ada nggak orang yang lebih berilmu daripada engkau? Ada apa enggak, katanya, orang yang lebih berilmu?
Beliau bukan sombong, tapi beliau hanya menjawab, enggak ada. Akulah orang yang paling berilmu. Bukan sombong tapi ya. Nabi enggak ada sifat penyakit seperti ini. Tapi hanya berbicara saja. Karena beliau kalimullah. Beliau ini adalah kalimullah. Orang yang senantiasa berani ngomongnya Masya Allah tegas gitu. Di dalam perkara apapun. Maka ketika beliau mengatakan itu ditegur oleh Allah. Nabi Allah Musa ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ada orang yang lebih pintar dari engkau wahai Musa. Wa fawqa dhu ilmin alim. Dan setiap ada orang yang mengatakan dirinya berilmu, pasti ada orang yang lebih daripada dirinya. Jangan pernah sekali-kali menganggap dirimu yang paling pintar dalam ilmu. Karena setiap orang yang berilmu pasti di atasnya ada yang lebih berilmu. Dan puncak dari semua yang berilmu adalah Allah subhanahu. Sehebat-hebat kita mengetahui daripada ilmu dunia, astronomi atau fisika, macam-macam bentuknya, Al-Quran lain sebagainya. Kalau kita senantiasa memiliki ilmu yang sangat luar biasa, itu hanya satu titik debu dari sekian padang pasir yang luas dari ilmunya Allah. Punya dikit aja kita dari ilmunya Allah subhanahu. Akhirnya Nabi Musa berkata seperti itu, ditegur oleh Allah. Lalu ketika ditegur oleh Allah, beliau menunjukkan kerendahan hatinya dan penasaran, siapa yang engkau maksud ya Allah? Allah mengatakan, kalau engkau mau menemukan orang yang lebih pintar darimu, pergilah ke Majma'al Bahrain. Ya, kumpulan lautan yang mana di situ ada lautan yang rasanya tawar, yang rasanya enggak tawar di dalam satu tempat. Pergilah ke sana. Au amdi hukuba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Beliau kemudian berkata kepada muridnya, ayo kita pergi mencari orang tersebut. Ya, mencari orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Siapa dia? Bawa ikan untuk menjadi bekal kita di dalam perjalanan. Ikan tadi kata Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagian tanda juga. Ini ikan mati kata Allah. Tapi nanti kalau engkau sudah sampai tempatnya, ikan tadi akan hidup dan akan menunjukkan jalan di mana tempat orang yang lebih pintar dari engkau tadi. Akhirnya falamma jawaza qala li fatahu atina gada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Tapi ketika Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir berjalan, yang namanya perjalanan membawa rasa lapar, capek. Coba kasih makanan, kita keluarkan ikan tadi katanya. Ikan ini buat apa, nunjukin jalan, nggak apa-apa, setengahnya aja. Oke, dikenal sekarang dengan ikan salmon katanya. Ikan yang setengah badannya ya. Ikan Nabi Allah Musa katanya itu. Ya, setengah badannya dimakan, setengahnya dibiarkan. Ya. Akhirnya dikeluarkan, makan, udah selesai, disimpan lagi, jalan lagi. Akhirnya ketika mereka jalan-jalan sama muridnya, cari tempat-tempat ini sulit. Qala ara'aita id awayna ila sakhra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanun adzkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Enggak taunya si saking laparnya tadi hilang karena makan ikan, selesai lapar, makan kenyang, tiba-tiba ini muridnya lupa. Ternyata perjalanan sudah lewat. Kenapa? Dia akhirnya ingat. Wahai Nabi Musa katanya, kita ini sudah lewat katanya. Dari mana kamu tahu? Ikan tadi hidup, aku lihat cuman kekenyangan. Setan buat aku lupa katanya. Ini nah, kalau kenyang ini biasanya setan lebih cepat masuk ya. Kalau orang terlalu kenyang dengan sebuah makanan atau banyak makan, biasanya setan cepat masuk menggoda dirinya. Lupa aku katanya. Ayo kembali lagi katanya. Singkat cerita, beliau kembali lagi kemana seingat beliau tadi, muridnya. Akhirnya ditemukanlah ikan tadi lagi nunggu beliau. Nggak jalan dulu tapi nunggu Nabi Allah Musa dan muridnya. Maka muridnya disuruh tunggu. Nabi Allah Musa ikut jalan ikan tadi. Qala dzalika ma kunna nabgh. Ini yang aku cari katanya. Fartadda ala atharihima qasasa. Disinilah permulaan cerita bertemunya Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min ladunna wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, qala lahu Musa. Maka ketemulah sama Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Lihat perkataan Nabi Allah Musa. Kata Nabi Musa, qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Nabi Allah Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Masya Allah. Ini satu ayat ini sama Al-Imam Fakhrul Razi dibeberkan memiliki 12 keutamaan, memiliki 12 kandungan makna. Ya, di dalam tafsirnya beliau mengatakan qala lahu Musa, Musa berkata kepada Nabi Allah Khidir, hal attabi'uka. Di sini adab menuntut ilmu. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, entong ujuk-ujuk langsung masuk dan pelajari, tapi minta izin dulu kepada siapa kita mau belajar. Sama gurunya kita minta izin dulu. Wahai guru, izinkan aku untuk senantiasa bisa mengikutimu, bisa ikut belajar dengan engkau.
Ah, ini kadang keutamaan ini nggak bisa dapat di YouTube, tapi harus hadir dalam majelis ilmu. Bukan berarti belajar di YouTube nggak dapat keutamaan, dapat. Tapi untuk bab yang seperti ini nggak, harus izin. Atau mungkin bisa kuliah di YouTube tapi pakai program daftar dulu. Nah, itu izin bagian daripada salah satu adab menuntut ilmu. Dari mana dapatnya? Daripada Nabi Allah Musa yang belajar kepada Nabi Allah Khidir. Hal attabi'uka, dan kalimat attabi'uka ini berarti khidmah, kata Imam Fakhrul Razi. Karena beliau nggak langsung bilang ajarin aku, tapi izinkan aku ikut dulu kepada engkau, ala antu alimani, baru engkau mengajarkan aku ilmu. Artinya mimbabil adab menuntut ilmu, salah satunya khidmah dulu sama gurunya, mengabdi dulu sama guru. Karena mengabdi itu salah satu cara untuk menggugurkan kesombongan. Bayangkan aja antum, di pondok pesantren itu kita mendapatkan sebuah ajaran, sudah bisa menghafal Quran. Di luar gimana orang mengagumkan orang yang menghafal Quran? Kagum nggak? Diagungkan orang yang menghafal Quran itu, betul atau tidak? Nah, keagungan manusia bagi orang-orang yang menghafal Quran tadi terkadang membuat orang yang hafal Quran ini jadi sombong. Jadi merasa dirinya lebih baik, ya maaf. Maka di pondok pesantren diajarkan bagi para penghafal Quran atau orang-orang yang sudah menghafal Sahihul Bukhari atau dan lain sebagainya, sikat tuh kamar mandi. Suruh nyikat kamar mandi. Bukannya menghinakan diri, tapi bagaimana menggugurkan sifat sombong tadi yang ada di dalam hati, supaya orang tersebut tidak merasa sombong. Ya, dengan cara apa? Hal attabi'uka, khidmah kepada guru, ngabdi. Makanya kita banyak dengar ulama-ulama atau orang-orang yang soleh kadang setelah dia mengabdi nggak usah belajar, dapat langsung. Karena apa? Karena hatinya sudah siap, hatinya sudah bersih dengan pengabdian tersebut. Dan ilmu adalah cahaya. Cahaya hanya bisa diletakkan kepada wadah yang bersih. Hati kita itu adalah wadahnya. Kalau hatinya bersih, maka cahayanya pun akan senantiasa cepat masuk. Tapi kalau cahayanya enggak, bisa jadi ilmunya dia dapat tapi nanti jadi sombong, jadi penyakit bagi diri dia. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di sini juga mengikrarkan kepada gurunya bagaimana dirinya itu enggak punya apa-apa, padahal Nabi Musa ini nabi, tapi beliau mengatakan, wahai Nabi Allah Khidir, wahai Khidir, hal attabi'uka, boleh enggak aku mengikuti engkau sehingga engkau mau mengajarkan ilmumu kepadaku. Di sini adab juga, jangan sampai ada seorang murid yang menunjukkan kepintarannya di depan gurunya. Jangan. Aku udah pernah belajar ini, aku Nabi loh, nggak pernah nunjukin pada Nabi Allah Khidir, tahu ini Nabi. Tapi beliau senantiasa nggak pernah menunjukkan, bahkan beliau mengatakan ajarkan ilmumu kepadaku. Aku nggak punya apa-apa. Masya Allah, ini adab daripada menuntut ilmu. Jadi kalau kita mengikuti adabnya Nabi Allah Musa ini, cepat aja dapat ilmunya insya Allah. Ya, mimma ulimta rusyda, dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ajib kalimatnya, bukan apa engkau punya ilmu, tapi apa yang Allah, lagi-lagi di sini menunjukkan segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi ilmu daripada ayat ini. Yang jelas singkat ceritanya, Nabi Allah Musa ditunjukkan oleh Allah jangan sampai salah bicara atau apalagi sombong, nggak boleh. Karena orang sombong tidak akan pernah mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai terjadi dan terjadi, Masya Allah. Kita tahu ya ceritanya Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir, tahu ya, panjang ceritanya itu. Dan banyak ilmu-ilmu yang tersimpan di dalam cerita Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nah, wal kibir, intinya kesimpulannya jangan sampai kita sombong. Karena orang yang sombong nggak bakal pernah mendapatkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti sombong? Merasa dirinya lebih tinggi. Apa arti sombong? Batrul haq, menentang kebenaran. Maka jauhi hati kita dari sifat-sifat itu. Apapun yang kita miliki hari ini, dari ilmu, dari kekayaan, harta, jabatan, apapun bentuknya, ketahuilah semuanya titipan daripada Allah. Dan itu amanat, harus dijaga, bukan untuk dipertontonkan dan disombongkan. Yang mana Sayyidina Muhammad Al-Bagir mengatakan, orang yang semakin seseorang menunjukkan kesombongannya, semakin menunjukkan dirinya kurang akal. Sekarang dia mau sombong dengan wajahnya yang ganteng, godekan, bewokan, ya, putih mungkin wajahnya, jerawatnya, padahal pakai 360 gitu kan nih, pakai aplikasi dan lain sebagainya. Dia mau sombong dengan fisiknya dia, padahal dia nggak sadar. Engkau sekarang dengan fisikmu yang seperti itu, engkau nggak sadar di tengah-tengah perutmu sekarang engkau membawa kotoran ya ikhwan. Dan engkau tercipta dari sperma.
tercipta dari sperma, di tengah-tengah perutmu engkau membawa kotoran, bahkan engkau meninggal menjadi bangkai. Apa yang mau disombongin? Nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa disombongi. Semuanya adalah pemberian daripada Allah. Bahkan kesimpulannya, kita baca di dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah, banyak kasus-kasus di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan bagi orang-orang yang sombong, semuanya berujung kepada kebinasaan. Semuanya berujung kepada kebinasaan. Mau awal dari cerita Qabil sama Habil, itu kesombongannya daripada Qabil, kesombongannya daripada Habil, kesombongan daripada Habil kepada Qabil, kemudian kesombongannya Qarud, kesombongannya Fir'aun dan lain sebagainya. Semuanya akhirnya menjadi binasa karena kesombongannya Abu Jahal dan lain sebagainya. Maka hari ini kalau ada orang sombong, senyumin aja. Orang sombong hancur dirinya kok, menghancurkan dirinya sendiri. Nggak usah kita ngerasa kesal dan lain sebagainya. Ya, karena langsung Allah yang akan menghancurkan orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan daripada sifat sombong, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sifat sombong, dan kita dihiasi hatinya oleh Allah dengan sifat tawadhu. Ya, karena kebalikan daripada sombong adalah tawadhu. Man tawaddaa rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan hatinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Karena sifat tawadhu ini ibarat kita melihat bintang di dalam sungai. Kumaha tah ngelihat bintang di dalam sungai? Itu kelihatannya kayak di bawah, tapi hakikatnya dia di atas. Kalau kita ngelihat di dalam sungai atau dalam sumur atau dalam baskomnya, ngali bintang, wah masya Allah, di bawah. Ya di bawah nggak apa-apa, hakikatnya dia tapi dia di atas. Walaupun pandangan orang kita merendah diri, tapi di mata Allah kita orang yang menjadi yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah hiasi diri kita dengan ketawaduan dan kerendah hatian, dan Allah jauhkan kita daripada sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya yang mau bertanya tafadhol. Besok kita akan masuk kepada bab riya. Bab riya ini panjang ya. Ada bagian-bagiannya, bagaimana cara kita untuk terhindar dari riya. Nah, sombong tadi salah satu cara obatnya selalu bersyukur. Orang yang selalu banyak bersyukur, dia akan terhilang daripada sifat sombong. Karena dengan dia bersyukur, dia menyadari bahwasanya apa yang dia miliki semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biar selalu merasa diri kita syukur, sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu. Karena kalau mau lihat semua yang lebih, Nabi Muhammad adalah orang yang paling diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wala fakhr. Dan beliau nggak pernah sombong. Bahkan beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, kepada Sayyidah Aisyah setelah beliau diberikan karunia yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terciptanya semesta alam karena Habibuna Muhammad. Tapi membuat beliau bukan makin sombong, tapi makin rendah diri. Gak pernah ninggalin sholat malamnya. Sampai Sayyidah Aisyah kebingungan, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu dahsyat melaksanakan sholat? Bukankah engkau termasuk orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ghufira laka ma taqaddama min dzambik, diampunkan dosanya Rasulullah sebelum dan sesudahnya, diampunkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa engkau masih senantiasa bersolat, melakukan ibadah yang begitu dahsyat? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura ya Aisyah, walaupun aku diberi seperti itu, masa aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Ya. Jadi Rasulullah juga pernah diceritakan oleh Allah, afauta angka lima adzinta lahum. Ini dalilnya Rasulullah diampunkan segala dosanya oleh Allah. Salah satunya ayat ini, ketika Rasulullah mengizinkan sahabat-sahabatnya tidak pergi perang. Lihat kalimat Allah kepada Nabi Muhammad, mengajarkan adab kepada kita. Nggak boleh sekali-kali kita merendahkan Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Afauta anka, aku maafkan engkau wahai Muhammad. Baru Allah bertanya, lima adzinta lahum, kenapa engkau izinkan mereka nggak pergi perang? Tapi lihat kalimat adabnya Allah kepada Nabi Muhammad. Apa Allah katakan? Afautuka, aku maafkan engkau. Jadi kalimatnya bukan menentang, tapi hanya sekelas bertanya, kenapa engkau izinkan? Bukan marah. Sekarang kita tiba-tiba mengatakan, ayah Nabi Muhammad di neraka. Ajib. Ibu Nabi Muhammad, la wallah, nggak punya adab kita kepada Habibuna Muhammad. Sombong banget kita, mengalahkan Allah Subhanahu. Allah aja nggak pernah tuh ngomong yang lain-lain. Nabi Muhammad aja nggak pernah dipanggil sama Allah dengan kalimat ya Muhammad, nggak pernah dalam Al-Quran. Dipanggilnya ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Adabnya Allah kepada Habibuna Muhammad. Masa sekarang kita bilang Sayyidina Muhammad dibilang bid'ah, dibilang ngaco? Ini nggak paham orang-orang seperti ini ya. Nggak apa-apa, kita puji Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang nggak suka kita melihat kita memuji Nabi Muhammad, ya sudah, kita cukup ajak mereka aja, nggak usah kita benci juga, tapi kita kenalkan mereka dengan Habibuna Muhammad, dengan kita istiqomah terus.
syukur akan menghilangkan sifat sombong di dalam hati